Ya. Oke ya. Selamat pagi Amazon. Danube salah. Danub, selamat pagi. Pagi ya, oke ya. Yuk kita lanjutkan ya. Kita kembali ke kita punya channel di mana? Link. Oke ya, kita tentang praktek dulu ya. Yang sudah kamu lakukan ya, yang sudah dilakukan prakteknya. Kemudian kalian akan bikin laporan. Laporannya nanti dalam bentuk Word ya, dalam bentuk Word. Judulnya apa tadi? Kesetaraan. Oke, ya. Kesetaraan energi. Energi ya. Lalu Romawi 1 itu adalah tujuan. Tujuan ya. Tujuannya itu adalah menentukan kalor jenis zat cair melalui kesetaraan energi ya. Kesetaraan energi listrik dan energi kalor. Oke, itu tujuannya yang pertama. Kemudian Romawi yang kedua itu adalah alat dan bahan. Alat dan bahannya. Nah, alat dan bahannya apa saja yang kamu pakai? Ya, itu nanti ditentukan semua. Yo, nanti kamu sendiri. Ya. Kemudian Romawi yang ketiga itu adalah langkah kerjanya. Langkah kerja. Jadi apa yang kamu kerjakan? Itu kamu tulis sesuai dengan kata-katamu dan sesuai dengan apa yang kamu lakukan. Jadi nanti mungkin kemungkinan besar itu antara satu dengan yang lainnya urutannya akan berbeda. Nggak apa-apa. Tapi apa yang kamu kerjakan itu yang kamu tuliskan di situ. Dan percobaan ingat diulang berapa kali? 5 kali ya. Nah setelah itu maka di Romawi yang keempat itu adalah hasilnya. Hasil percobaan. Sekaligus dengan perhitungannya nanti, perhitungan kesalahan relatif. Dan yang kelima itu adalah analisis dan kesimpulan. Analisis dan kesimpulan. Oke? Nah, analisis itu apa? Itu kamu menganalisa datamu, menganalisa tabelnya. Nah, kalau zat yang digunakan sama, logikanya, hasil daripada perhitungan kalor jenisnya harusnya sama enggak? Harusnya sama. Tapi nanti kamu lihat apakah hasilnya sama enggak. Lalu selisihnya apakah terlalu antara percobaan yang 1, 2, 3, 4, 5 itu rentangnya terlalu besar atau tidak. Kemudian nanti dari hasil kesalahan relatifmu itu sama dengan berapa? Oh ternyata kesalahan relatif saya itu sekitar 5%. Berarti lewat dari 4%. Oh kalau begitu harus ada percobaan-percobaan yang harus kita ulang. Harusnya ya dari situ. Habis nanti kesimpulannya apa? Jadi kamu tarik kesimpulan dari situ. Nah sekarang bagaimana kalian mengolah data untuk menentukan kesalahan relatifnya? Ya, Ibu akan stop share yang ini, kemudian Ibu akan share di Excel. Jadi kalian apa namanya? Gunakan Excel saja. Apa? Tunggu dulu. Ya kok potong Ibu dulu. Mana ini Excelnya kenapa nggak bisa keluar? Screen. Oh di screen sini. Oh ya oke, thank you Edgar. Oke. Ya. Nah di sini, jadi nanti kalian bikin di sini ya. Semuanya pakai Excel. Pertama di sini berarti nomor ya. Hehe, kenapa nggak bisa? Bentar. Oh ya, ini nomor ya. Pertama nomor. Kemudian berikutnya adalah yang di sini berarti halo. Not responding. Habis nomor berarti C ya. Kalau jenisnya berapa? Kalau enggak jangan dulu C juga nggak apa-apa. Nanti yang lain dulu. Oke. Yang di sini berikutnya adalah volume ya. Volumenya berapa? V dulu ya, volume. V ya. Volume berarti. Setelah volume kemudian kalian kan tahu berapakah massa jenis daripada air kan? Rho-nya kan? Rho-nya ditahu. Jadi di sini kita pakai rho.
Rho, massa jenis. RH-O. Nah, itu ada lambangnya enggak? Bisa enggak di-insert nih? Harusnya bisa sih. Insert. Berarti mana? Wait, simbol ya. Masuk di simbol, tunggu. Ada enggak lambangnya Rho? Rho. Mana Rho? Mana? Adakah? Enggak ada. Harusnya di sini sih, ini kan ada alfa, omega. Enggak ada Rho ya. Ya udah, nggak apa-apa lah. Kalau nggak ada Rho, berarti kamu pakai tanda P aja nggak apa-apa. Pakai P aja nggak apa-apa. Tapi ini Rho ya. Dalam kurung ini udah nggak apa-apa ya, Rho. Nah, kemudian habis itu kamu cari massa. Massanya sama dengan berapa? Lalu berikutnya adalah suhu mula-mula. Suhu mula-mula berarti ini adalah T1 gitu ya. Suhu awal, T1. T1. Kemudian berikutnya adalah suhu akhir, T2-nya. Nah, karena kalau sampai mendidih, untuk T1-nya itu kamu anggap suhu ruang aja. Suhu ruang itu suhumu berapa? Misalnya kalau hari ini dengan besok itu beda, ya. Hari ini misalnya suhunya 37 derajat yang kamu ukur. Besoknya 40 derajat karena jamnya beda, nggak apa-apa. Kamu tulis aja di sini suhunya berapa-berapa, ya. Nah, berikutnya di sini berarti masuk adalah selisih suhu delta T. Delta T, insert lagi. Ada delta enggak di sini? Segitiga, mana segitiga? Gak ada juga ya? Hah? Gantifonnya di mana? Mana? Gar. Ya, nanti delta T sini ya. Ya udahlah, nanti kamu cari sendiri ya. Delta T ya, suhu ya. Delta T itu arti selisih suhu, pakai segitiga ya. Nah, setelah itu delta T, ini kan lalu kalian cari powernya kan tahu toh? Power, dayanya berapa? Kan berarti sama semua. Nah, setelah itu dapat, barulah kamu cari apa? Kalor jenisnya sama dengan berapa? Ya, ada time lagi lupa. Time-nya ada, kemudian berikutnya adalah cari C-nya. Oke? Nah, sekarang untuk mencari M, massa itu sama dengan apa? Rho dikalikan V. Siapa itu? Kenapa ribut sekali itu di belakang? Di luar kok diskusi, nak? Ibu punya suara sudah naik volumenya, itu berarti ibu sudah terganggu, ya. Jadi kalian perhatikan, kalau ibu sedang mengajar, tiba-tiba volumenya ibu naik, itu berarti ibu sudah sedang dalam keadaan terganggu. Jadi yang merasa mengganggu itu, ya sadar diri gitu loh. Jangan sampai ditegur, baru mau diem. Karena ibu tidak suka pada saat ibu bicara, ada orang lain bicara, ganggu konsentrasi gitu loh. Kalau kamu nggak mau dengar orang bicara, ya silahkan out lah di luar, nggak apa-apa, jalan-jalan dulu. Toh nggak akan mempengaruhi nilaimu. Ya, oke. Nah, sekarang di sini M, ada yang tahu ngitung nggak? Massa Rho kali V, berarti untuk hitung di sini sama dengan? Pakai ini, ya. Lalu, klik di sini. Rho, kemudian apa? Bintang ya. Ini. Tinggal tekan Enter. Lalu, nanti habis itu kamu tinggal tarik aja. Ada berapa data, ya. Nah, setelah itu berikutnya adalah delta T. Ini sama. Delta T itu adalah suhu akhir dikurangi dengan suhu awal. Enter lagi. Lalu kamu tinggal tarik. Kalau power dayanya, ya kamu tinggal isi aja manual, kan? Nah, time juga kamu isi manual. Lalu perhitungan kalor jenis. Sama dengan apa? Kalau kita menggunakan P dikalikan T, berarti apa? C-nya. Sama dengan apa? Buka kurung, energinya, bintang, T, tutup kurung, apa? Dibagi, enter. Belum selesai. Apa? Massa, bintang, delta, T kan? Tekan. Ya, tinggal habis itu ini baru enter. Ya, nanti baru di enter ya. Atau ini harus dikurung dulu lagi ya nggak apa-apa. Sorry. Bentar. Berarti ini sama dengan
Buka kurungnya 2 kali aja ya. P bintang T tutup kurung bagi pakai tanda miring atau bagi biasa nih? Miring ya, oke. Nah, buka kurung, kemudian di sini adalah massa lalu bintang delta T ya. Tutup kurung. Oke. Enter nih. Nah, nanti akan ketemu. Seperti itu. Nah, setelah kamu dapat C, nanti kamu bikin lagi deh di sini tabelnya. Untuk apa? Pulang ke sini untuk ngitung kesalahan relatifnya supaya tidak terlalu panjang gitu ya. Jadi nanti kamu bikin lagi di sini adalah nomor atau mau langsung juga boleh, terserah sih. Kalau langsung berarti nanti kamu langsung di sini adalah C pangkat 2 ya. C pangkat 2 atau C kuadrat gitu. C kuadratnya. Berarti ini sama dengan ini ya. Pangkat 2. Pangkat 2. Nah, seperti itu ya. Lalu tarik lagi turun. Nah, setelah itu ya. Setelah itu, maka kalian zoom dulu. Ada berapa data? Home ya. Jadi dijumlah dulu. Di zoom dulu. Nah, ini nanti akan ketahuan jumlahnya. Setelah dijumlah, nanti kamu cari dulu di sini rata-rata dulu. Rata-rata. Artinya C rata-rata gitu ya, rata-ratanya. Maka ini akan sama dengan kemudian jumlahnya ini kalau misalnya percobaannya ada berapa ini? 1 2 3 4 5 6 gitu ya. 6 berarti harus dibagi dengan 6. Ini rata-ratanya. Ya, rata-ratanya. Nah, nanti berikutnya kalian mengikuti apa namanya? Perhitungan untuk menentukan kesalahan relatifnya. Ada yang sudah cari rumusnya kesalahan relatif sama dengan apa? Belum? Oke, nanti kita cari ya. Ada Ji. Nah, sekarang siapa punya data? Kamu punya data apa saja? Oke. Time-nya berapa? Dayanya berapa? 300 watt ya. Oke, 300 watt semuanya. Time-nya berapa detik? Kamu ingat? 15 menit? 15 menit 35 harus ke detik semua. 15 menit 15 kali 6 900. 9 kali 60 kan? 90 900 berapa 15 detik? Berarti 915. 915 harus ke detik ya, harus ke detik. Semuanya sama atau enggak? Beda kan? Oke. Lalu suhu kamarnya semuanya sama atau beda? Pasti beda juga. Berapa derajat kamu ingat enggak? 30 terus 28 terus 29,5. Terus 30 lagi terus ya anggaplah 29 gitu ya. Anggaplah lalu 31. Oh, panas cuacanya. Oke. Nah, suhu mendidih kita anggap semuanya sama deh, 100 ya. Kita anggap sama karena tekanannya kan sama, 1 atmosfer. Anggap itu. Lalu volume yang dipakai berapa? Berapa cc? 500 mili. 500 mililiter ya. Ini dalam sentimeter pangkat 3. Kemudian rho-nya itu kan sama dengan 1000. 1000 kg per meter pangkat 3, lalu ini volumenya sama dengan sekian, lalu masanya itu sama aja dengan, ini salah sih, volumenya ini harus diubah ke meter pangkat 3. Berarti di sini harus sama dengan 500 per desimeter, dari mili ke desi. Mili dibagi 1000 ya? Bagi 1000, oke. Oke, seperti itu. Oh, berarti sama, ini tapi ini gram. Ini masih dalam gram, harus ubah ke kilogram. Harus ubah ke kilogram, berarti ini rho-nya sama dengan 1000 per meter pangkat 3. No, berarti dibagi 1 juta dong. Iya toh, dari milimeter ke desi. Karena ini dalam gram ini harus diubah ke kilogram. Berarti kalian harus rubah lagi nih. Ya udah, nggak apa-apa, ini kita bagi aja 1000. Aman kan? Ya, oke. Nah, semuanya kan sama ini kan? Kamu tinggal tarik turun. Set. Tarik turun. Set. Nah, selesailah. Lalu yang ini, oh ini kan belum. Ini kan nggak tahu berapa. Yo, misalnya aja kita manipulasi datanya. 917 misalnya toh. Lalu ada 913 misalnya. Nggak apa-apa. Ini kita, karena kan kamu lupa datanya kan. 13. Lalu berikutnya lagi misalnya 920 misalnya. Nggak apa-apa.
Lalu misalnya lagi di sini, kok ini 720, 920 itu ya. 920. Lalu di sini misalnya 912 misalnya. Tetapi kalau jenisnya ini kacau nih, harusnya kan sekitar 1000 gitu loh. Tapi ya nggak apa-apa, nggak ada masalah yang seperti ini ya. Nah, udah gitu nanti berarti kamu tinggal hitung berapa kesalahan relatifnya. Yang pertama itu adalah berarti ini sama dengan dikalikan dengan jumlah ini ya, jumlah yang ini dipangkatkan 5, dikali 5, tunggu dulu, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Berarti kali 6 sama dengan ini. Sorry. Oke. Oke. Berarti bintang 6, kemudian ini sama dengan ini dipangkatkan 2, pangkat 2 sama dengan ini, kemudian berikutnya sama dengan ini. Tunggu dulu, kenapa beda jauh sekali ya? Dikurangi ini, oke. Kemudian ini berikutnya dibagi n-1 berarti dibagi 5, bagi 5 sama dengan ini. Kemudian habis itu ini dicabut akar, berarti pangkat 1/2. Oke. Lah ya, sama dengan ini pangkat 1/2 tutup kurung. Nggak tahu kenapa. Nanti pasti ada. Yang jelas itu ikuti itu semuanya ya. Ikuti itu. Kemudian setelah di ini baru ini dibagi lagi dengan jumlah percobaan. Berarti dibagi dengan 6. Dengan ini. Setelah itu ini hasilnya dibagi dengan rata-ratanya. Buka kurung. Tutup kurung. Ini dikalikan dengan 100%. Berarti kali 100. Nah, kalau misalnya hasilnya itu lebih dari 4%, itu berarti kesalahan relatifmu terlalu percobaannya itu harus ada yang diulang gitu. Seperti itu. Ini perhitungannya nanti kamu pakai Excel semuanya, ya. Oke, jelas seperti itu. Jadi nanti laporannya dalam bentuk kelompok, nanti jadi berarti datanya kan masing-masing ada 5. Masing-masing ada 5 digabung berarti jadi berapa? Jadi 25 kan? Ya, jadi 25 data berarti nanti dengan harapan kesalahan relatifnya akan makin kecil gitu. Ya. Jadi 5 orang bikin laporan sama-sama gitu, ya. Oke, bisa? Jelas? Ada yang mau ditanyakan? Oh, lupa, harus ada teori singkat. Ya, di laporannya. Harus ada teori singkatnya. Jadi sehabis alat dan bahan ke teori singkat dulu baru langkah percobaan. Nah, termasuk Bapak alat dan di atas alat dan bahan. Sesudah alat dan bahan baru teori singkat. Baru langkah kerja. Enggak, maksudnya kasih Romawi lagi aja nggak apa-apa. Ya. Ntar. Mana tadi? Ya, sebelum ini, sesudah alat dan bahan, atau sebelum alat dan bahan juga boleh lah, nggak apa-apa. Sebelum alat dan bahan, teori singkat dulu aja nggak apa-apa ya. Teori singkat baru masuk di alat dan bahan ya, supaya lanjut begitu. Oke ya, jelas ya? Ya, oke kalau sudah jelas, berarti sekarang kita akan review untuk yang ulangan ya, untuk ulangan. Ulangan itu kan hanya yang satu loop aja kan? Ya. Ada yang kesulitan nggak sih? Sebetulnya kan gampang sekali sih. Yang satu loop. Yang satu loop. Kirchhoff 2 1 loop. Bentar. Si ngelek lagi nih. Apa? Oh, astaga. Thank you. Iya. Ya, oke.
Oh, oke ya. Ya, jadi misalnya gini rangkaiannya. Ya, dah tambahin toh. Ya, nanti enggak ribet begini sih. Kita sebut aja di sini R1, ini R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9 gitu ya. Sebut ini adalah E1, E2, E3, E4, E5, di sini adalah E6. Misalnya ini adalah 2 ohm, 3 ohm, 5 ohm, 7 ohm, 3 ohm, berapa ini? 20 ya? 8 ohm, 2 ohm, berapa? 30 atau 40? 1, 2, 30 ya? 30, 10, 20, 30 toh? Lalu di sini misalnya sama dengan 4 ohm, yang ini adalah 6 ohm. Berarti sigma R-nya 40 ya? Oke ya, ingat ya. Sigma R 40. Nah, sekarang berikutnya di sini misalnya sama dengan 20 volt, 10 volt, 30 volt, 40 volt, 50 volt, 60 volt gitu. Lalu A-nya misalnya mulai dari sini nggak apa-apa. Ini A, B, C, D. Nah, ingat selalu apa? Sigma E ditambah sigma IR sama dengan 0. Mutlak harus ditulis. Nggak bisa nggak ditulis ya. Nah, sekarang putarannya. Kalian mau muter kemana? Searah jarum jam. Oke, kita muter searah jarum jam. Ibu pakai red color mau. Oke ya, ini I-nya. Mau mulai dari E berapa? Up to you. Mau dari E1. E1 mana ini ya? Oh, berarti negatif dulu ya. Maka ini adalah minus E1. Lanjut sini, dapat positif. Berarti ini tambah dengan E2. Lalu, oh 6. E6. Oke, berikutnya kurang E5. Lalu, kurang E4. Lalu, tambah E3. Kemudian, tambah E2. Habis ya? Ditambah dengan I dikalikan R-nya ada berapa? 9 ya? Oke, karena nggak pakai hambatan dalam. Berarti ini R1 tambah R2 tambah R3 tambah R4 tambah R5 tambah R6 kemudian tambah R7 tambah R8 tambah R9 tambah R10 sama dengan R9 dia. Oh iya. Ya. Jangan ditambahin ya, nggak ada bonus di sini ya. Oke, jangan lupa. Sama dengan apa? 0. Nah, dari sini kamu mau langsung cari I nggak apa-apa. Berarti I sama dengan ini pindah ini. Jadi apa? E1 kurang E6 tambah E5 tambah E4 kurang E3 kurang E2. Berarti langsung dibagi dengan apa? R1 tambah R2 tambah R3 tambah R4 tambah R5 tambah R6 tambah R7 tambah R8 tambah R9. Habis itu barulah kamu masukkan angkanya. Kalau malas nulis voltnya satu-satu ya kamu pakai buka kurung ya. Oke, ayo dibaca. E1 berapa? Hah? 20. Terus kurang 10. Terus apa? Tambah 30. Terus tambah 40. Kurang 50. Kurang 60. Satuan volt. Ingat. Set. Bagi berapa? Enggak boleh langsung 40 ngawur. Mulai dari R1-nya berapa ohm? 2.
tambah 3, tambah 5, tambah 7, tambah 3, tambah 8, tambah 2, tambah 4, tambah 6. Ingat satuannya? Ohm, jangan lupa. Nah, sekarang ini berapa nih? Minus 30 hasilnya? Ya, pakai kalkulator. Iya, oke. Berarti I-nya sama dengan berapa? Minus 30 volt dibagi dengan berapa? 40 ohm ya. Volt dibagi ohm jadi apa? Ampere. Berarti sama dengan minus 3/4 ampere. Ya udah, sampai di sini berarti nilaimu udah 75. KKM nggak mau, ya udah 50. Ya, oke, sudah sampai di sini itu udah KKM nilainya. Nah, tinggal kamu mau cari V apa sekarang? V apa? Ya BCD. Patu toai. Ya, mau cari V apa? VAD atau VAC, oke, satu aja ya, Ibu hapus yang ini. Nah, untuk cari V, kamu harus gambar ulang lagi. V apa? AC atau B? AC. Oke. VAC katanya. AC, Ibu mau pakai jalur ini ya? Hilang semua. Maksudnya Ibu cuma mau hapus yang itu aja gitu loh. Supaya nggak terlalu panjang gitu gambarnya. Tapi ya nggak apa-apa lah udah. AC, berarti Ibu pakai jalur ini ya? Pakai jalur ini. Nah, sekarang I-nya ini ke sini. Jadi untuk voltage-nya, Ibu nggak gambar ulang ya. Supaya lebih cepat. Atau mau digambar ulang? Jangan, Mi. Serius. Ini V, A, C. I-nya ini ke sini nih. Ya kan? Untuk I-nya, ya udah I-nya Ibu gambarkan lagi aja. I-nya ini ya. Ini. Nah, dari C menuju ke A. Ini I-nya. Berarti berlawanan enggak? Berlawanan. Nah, untuk cari VAC ya, selalu ya kita menggunakan apa? VAC ini sama dengan apa? Sigma E ditambah sigma IR. Ini mutlak harus ditulis, nggak boleh tidak. Lalu tidak boleh langsung masuk angka. Nah, sekarang dari A menuju ke C nih, dari A menuju ke C ketemu apa dulu? Minus ya. Berarti minus E3. Berikutnya plus E4. Berikutnya plus E5. Karena I dan V-nya berlawanan, maka ini minus I. Dikalikan R-nya ada R berapa saja? R7 ditambah R6 ditambah apa? R5 ditambah R4 ditambah dengan R3. Tutup kurung, udah selesai. Ya, kasih masuk. E-nya berapa? Males nulis voltage-nya ya udah kurung. Minus berapa? 50. Oke. Terus tambah 40. Tambah 30. Ini dalam volt. Lalu arusnya berapa tadi? Minus, minus. Berarti jadi plus ya. 3/4 ampere. Dikalikan dengan R7 berapa? 2. Tambah 8. Tambah 3. Tambah 7. Tambah lagi 5. Tutup kurung omega. Oke. Nah, sekarang min 50 tambah 40 tambah 30. 20 volt. Oke. Ditambah 2 tambah 8. 10 tambah 3. 25 kali 3. 75. Berarti ini adalah 75/4 volt. 75 dibagi 4. Ini 20 volt. Berarti ditambah 7 bagi 4. 1. 35 bagi 4. 8. 2. 32. 3/4. Berarti 0,75 volt. Bisa ngitung-ngitung? 38,75 volt. Ya, seperti itu. Maksudnya bisa aja secepat Ibu ngitung. Bisa. Kayaknya harus dilatih. Oh enggak, loh ibu kan nggak pakai kalkulator, ya jangan pakai kalkulator, itu harus dilatih itu, ya berlatih menghitung di udara untuk angka-angka yang singkat. Kalau angka-angka yang perlu ditulis ulang, dicakar lagi ya kamu cakar gitu loh. Sama misalnya kalau misalnya kamu membagi nih ya, ini kan gampang sekali nih kalau mau bagi misalnya 3.758 dibagi dengan berapa? 8 misalnya. Ya, misalnya ini tuh. Enggak usah ini bisa. 37 bagi berapa? 8 berarti 4. 32. 2 berarti 5, 55 dibagi 8 berapa?
6 kan, 48. 48 berarti 7. 78 dibagi 8 berarti 9. 72. Berarti sisa berapa? 6/8. Udah. Nah, begitu. Nggak usah turun lagi, tulis semuanya. Nggak perlu. Jadi belajarlah menghitung di udara seperti itu. Ya. Kalau enggak, itu kamu biasakan ya. Kalau pada saat lagi menulis, sudah langsung menuliskan hasilnya di otak. Jadi begitu kamu seperti orang nulis saja gitu loh. Padahal udah menghitung sendiri gitu. Itu perlu itu. Jadi jangan sedikit-sedikit dibaca lagi, ditulis lagi, dicakar lagi. Buang-buang waktu. Hemat energi, hemat waktu gitu loh ya. Oke? Ada pertanyaan sampai di sini? Nggak ada, berarti oke semuanya ya. Ya, jadi besok soalnya cuma satu nomor aja. Cuma V-nya nggak tuh cari V yang mana, kemudian rangkaiannya seperti apa, lebih sederhana dari soal ini. Yang jelas lebih sederhana. Mirip-mirip dengan tugasnya kalian lah ya. Oke, jadi habis mini materinya kita, kesetaraan energi juga sudah. Lalu apa namanya? Kita cahaya udah ya kemarin ya. Oke, berarti finish juga. Sekarang kita masuk di bab berikutnya yaitu tentang bab 2. Bab 2 itu tentang listrik statis. Oh iya. Listrik statis. Ini pendahuluan di pendahuluannya adalah yang sudah dilewati waktu di SMP dan kelas 10, kelas 11. Ya, oke. Apa yang dimaksud dengan benda? Benda. Iya. Iya. Atau sekarang jangan itu. Yang menyusun benda itu apa? Zat. Ya, oke. Atau benda ya, materi ya. Oke. Materi itu terdiri dari apa? Atom-atom. Nah, terus atom-atom ada berapa macam teori atom? Banyak ya? Yang dipakai sampai sekarang teori atomnya siapa? Dalton. Siapa? Teorinya siapa? Yang dipakai sampai sekarang kimia. SMP juga ada teori atom loh. Charles Darwin. Dola ini ini kalau Charles Darwin. Kamu berasal dari monyet, katanya manusia berasal dari monyet. Betul atau salah? Salah. Tuhan bilang berasal dari apa? Loh, dari karyanya Tuhan. Ya, salah itu. Masa dari monyet? Nah, terus yang nyiptakan monyet siapa? Ya, teorinya siapa yang dipakai? Bor ya. Oke, siapa punya suara tadi itu bor kecil sekali? Bukan bor yang dipakai ngebor loh ya. Ya. Nah, bagian terdalam daripada apa namanya? Dari atom itu apa? Bagian paling dalam dari atom disebut apa? Inti atom. Itu kalau usul ya jangan asal gitu loh. Ya sama berpikir gitu ya. Oke. Nah, jadi ini disebut dengan inti atom ya. Disebut dengan inti atom ya. Inti atom. Nah, inti atom terdiri dari apa saja? Ada yang ingat? Ada neutron dengan proton. Proton bermuatan apa? Positif. Neutron? Hah? Netral. Lalu di sekitar inti atom ini ada lingkaran-lingkaran. Salah. Belum tahu pertanyaannya udah jawab. Di sekitar inti atom ada lingkaran-lingkaran. Garis-garis itu namanya apa? Garis-garis ini loh. Apa? Hah? Bukan jari-jari. Orbit. Orbit daripadanya siapa? Tempat ngorbitnya siapa ini? Elektron. Ya, tempat ngorbitnya elektron. Di kulit paling dalam menurut Niels Bohr ada berapa elektron? 3. Nanti Bohr bangkit dari kubur nyari kamu loh. Kulit paling dalam, kulit apa? K. Subkulit S. 2. Ya, habis dan seterusnya. Setelah 2 elektron berapa elektron? 8. Habis 8 berapa? Dan seterusnya itu sudah dipelajari sama kimia. Oke, pertanyaan berikutnya.
Bisa enggak proton ini jalan-jalan? Jalan-jalan. Jalan-jalan nanti pergi-pergi gitu loh. Keluar dari inti. Itu nggak bisa ya, karena dia terikat oleh inti, oleh energi ikat inti yang sangat kuat. Kalau protonnya bisa terbang-terbang, habislah dunia jadi bom atom. Inti atom diledakkan maka jadi bom atom kan? Hiroshima Nagasaki itu yang pertama sekali toh. Ya. Nah, jadi yang bisa jalan-jalan atau pindah-pindah siapa? Elektron yang di mana yang bisa pindah-pindah? Di semua elektron ada di orbit elektronnya. Pertanyaannya posisi mana yang bisa pindah-pindah? Yang paling luar. Karena dia yang paling bisa bebas. Mau kemana-mana bisa gitu ya. Nah sekarang kalau pindah elektronnya yang tadinya misalnya netral. Ya tadinya netral. Apa syaratnya suatu atom dikatakan netral? Sobat? Elektron berbuatan apa tadi? Elektron berbuatan apa? Ini kan berbuatan negatif kan? Iya. Nah sekarang kapan suatu benda itu dikatakan netral atau suatu atom dikatakan netral? Proton dan elektronnya sama, sama apanya? Apanya? Apanya yang sama antara proton dengan elektron? Nah proton dengan elektron jelas beda. Samanya di mananya? Jumlahnya, good. Ya harus jelas dong. Jadi jika jumlah elektron sama dengan jumlah proton, maka dikatakan apa? Netral. Lalu kalau jumlahnya beda, apa? Tidak netral, berarti bermuatan good, bermuatan. Kapan dia bermuatan positif? Kalau apa? Elektron lebih kecil dari proton atau proton lebih besar dari elektron. Kapan negatif? Elektron lebih besar daripada proton. Pertanyaannya, bagaimana supaya elektron lebih banyak daripada proton atau supaya elektron lebih kecil daripada proton? Ingat, yang bisa pindah-pindah siapa? Nah, sekarang supaya dia menjadi bermuatan positif tadinya netral, maka dia harus apa? Elektronnya dipindahkan. Yang mindahin siapa? Harus apa dia? Supaya kita jadi negatif atau supaya kita jadi positif itu harus apa? Hah? Supaya kita bisa jadi berkat jadi berkat untuk orang lain, maka kita harus apa? Ingin memberikan elektron, maka dia elektronnya jadi lebih sedikit, berarti dia jadi bermuatan positif. Jadi kita berdampak jadi positif itu pada saat kita memberkati orang lain. Memberkati kan tidak harus memberikan harta benda. Kita tersenyum itu sudah memberkati orang lain, gitu ya. Nah, jadi kapan kita jadi berdampak negatif atau menjadi bermuatan negatif? Bukan mengambil. Kalau mengambil namanya mencuri. Nanti netral, lalu jadi negatif. Karena kita selalu menerima. Ya. Nah, pertanyaannya sekarang, kita lebih senang menerima atau lebih senang memberi? Firman Tuhan bilang apa? Lebih baik memberi daripada menerima. Ya. Jadi kalau dia menerima elektron, kelebihan elektron, maka jadi negatif. Jadi kalau orang yang terus mau menerima berkat, akhirnya dia jadi malas. Lama-lama berkatnya habis, nggak bisa bikin apa-apa. Iya, negatif memang jadinya. Ya, oke. Ya, itu ya. Jadi caranya itu. Nah, sekarang lagi. Udah dapat ya? Jadi kalau dia menerima elektron, berarti jadi bermuatan apa? Negatif. Kalau melepaskan elektron jadi bermuatan positif. Oke, sama aja kita juga jangan terus-terus menyimpan sakit hati. Tetapi kita harus melepaskan pengampunan supaya ada sukacita dan kita bisa positif. Amin. Bisa mikot bayi Budi. Oke, sekarang apa? Aduh, masih semangat 45. Oke. PR untuk kalian. Siapa yang mencetuskan gaya interaksi antara benda-benda yang bermuatan? Mana aku tahu sudah dipelajari. Cari tahu tentang itu.
Siapa?